Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Wah, masih semangat nih ya. Bagaimana kabarnya semua? Sehat, Sehat, Pak. Pak. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Dan ini dipimpin oleh kan Bu Intan. Ya, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa ya teman-teman. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mengecek dulu kehadirannya ya. Bapak sebutkan dulu ya. Yang pertama, Parman. Hadir, Hadir. Pak. Ya, semua hadir ya. Oke. Sebelumnya kita melanjutkan pembelajaran kita, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu mengenai apa materi yang kita pelajari sebelumnya. Ada anak-anak kami yang mau jawab? Saya, Pak. Iya, Nak Yudi, silakan Nak. Unsur-unsur pembangun puisi, Pak. Betul sekali, unsur-unsur pembangun puisi. Kemudian unsur-unsur pembangun puisi isinya apa saja? Ada majas, Pak. Majas, oh ya, majas atau Ya. gaya bahasa ya. Ya, ada yang lain? Kata-kata berlambang, Pak. Ada diksi, Pak. Bagus sekali. Berarti anak-anak kami sudah paham dan sudah mengingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Materi kita hari ini tentang menulis puisi. Oke. Sudah pernah menulis puisi sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai saat ini adalah yaitu menyajikan gagasan perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. Nah, ini tadi unsur-unsur pembangun puisi yang kita pelajari minggu yang lalu. Ternyata anak-anak kami masih ingat, luar biasa. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu membuat gagasan perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. Nah, apa tujuannya? Nah, melalui kegiatan kita hari ini, maka anak-anak kami dapat menyajikan gagasan perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi, baik secara lisan maupun tulisan. Apa manfaatnya kita mempelajari materi hari ini, anak-anak? Bahwa dengan mempelajari puisi, membantu anak-anak kami, anak-anak Bapak untuk mengembangkan wawasannya dalam mengembangkan kosakata. Nah, kemudian dengan menulis puisi, anak-anak kami bisa menyampaikan pikirannya dengan baik, sehingga bisa dibaca, bisa dimengerti oleh orang lain dengan penuh penghayatan. Nah, bisa diperhatikan gambar ini, anak-anak. Apa kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Sudah, Pak. Oke. Kira-kira menurut anak-anak kami, ini tentang gambar apa? Kayaknya ini rumah yang roboh, Pak. Rumah roboh. Ya, Gempa. rumah yang roboh. Gempa bumi, Pak. Betul semua. Ini tentang gempa bumi. Kenapa Bapak memunculkan ini? Tentunya kan di daerah kita sering terjadi gempa ya. Jadi anak-anak kami lebih mudah memahami. Nah, coba diperhatikan puisinya. Ada yang bisa baca, Nak, puisinya? Izin saya baca. Oh iya, silakan. Gempa bumi. Gempa bumi mengguncanganmu meluluh lantakan alam. Alam makmur nan bahari, kau getarkan dengan dahsyatmu. Wah, bagus suaranya. Tepuk tangan untuk Nak Niat. Luar biasa. Nah, anak-anak sekalian, jadi berdasarkan gambar tadi yang sudah diperhatikan, maka kita bisa membuat sebuah puisi dengan cara apa? Kita harus memperhatikan objek-objek apa saja yang ada di dalam gambar itu. Pada saat ini Bapak akan menjelaskan bahwa puisi itu adalah
teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran, perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Kemudian, unsur-unsur puisi tadi sempat dijawab, ada diksi atau pilihan kata, pengimajinasian, ada menggunakan kata konkret, kemudian menggunakan majas, rima dan ritma, ada tipografi, kemudian denotasi dan konotasi. Nah, ini dia. Contoh penulisan puisi berdasarkan hasil pengamatan. Ini tadi dari puisi tentang gempa tadi ya, ini hasil pengamatan. Ada lingkungan yang hancur, kemudian ada pohon yang tumbang, kemudian ada tiang listrik yang tumbang. Maka dari hasil pengamatan ini, kita bisa menulis sebuah puisi, yaitu guncanganmu lentakan kotaku, alam makmur nan bahari, kau getarkan dengan dahsyat. Jadi dari sebuah objek yang kita amati pasti akan memunculkan kata atau kosakata. Dari kosakata itu kita akan kembangkan menjadi sebuah puisi. Saya Pak mau bertanya Pak. Oh iya, silakan. Nanti Pak kalau mau menulis puisi bisa terserah Pak jumlah barisnya Pak. Bisa nak, kalau misalnya baru memulai untuk menulis sebagai permulaan, boleh 1 bait, boleh. Kalau misalnya sudah mulai mahir menulis sebuah puisi, boleh lebih dari 1 bait, 2 bait, boleh. Setelah kalian membaca puisi Gempa Bumi tadi bersama-sama, coba temukan unsur puisi yang meliputi tema, diksi, rima, majas, dan citraan yang ada pada puisi Gempa Bumi yang tadi. Ada ya kira-kira yang bisa menjawab? Parman, silakan nak. Ini anak kami Parman aktif sekali ya. Ya Pak, dari temanya dulu Pak ya. Nah, Ya, temanya boleh. ini tentang bencana alam Pak. Ya, betul. Majasnya, Pak Bumi menggetarkan, kau getarkan dengan dahsyatnya. Itu yang bisa dijawab Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Bapak akan membagi kelompok. Bapak sudah bagi kelompok. Dan ini ada kelompoknya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Apa tugasnya? Nah, ini dia. Tuliskan sebuah puisi sesuai dengan tema pada gambar yang ditayangkan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, apa gambarnya? Ini dia. Gambar banjir ya Pak? Banjir Pak. Ya, Gambar banjir ini Pak. banjir, betul. Kemudian ada gambar yang kedua. Ini gambar apa? Kekeringan Pak. Kemarau Pak, kemarau. Kemarau, kekeringan, betul. Silakan nanti dikerjakan pada LKPD. Petunjuknya itu adalah amati gambar yang ditayangkan. Kemudian tuliskan hasil pekerjaan pada kertas yang telah disediakan. Kemudian apa saja yang kalian lihat pada gambar tersebut ungkapkan dengan kata-kata yang tepat. Seperti tadi yang sudah Bapak kasih contoh ya. Kemudian kembangkan kata-kata tersebut dalam beberapa bait puisi. Nah, itu adalah petunjuk dalam mengerjakan tugas menulis puisi. Oke, ada yang udah siap? Ada Pak. Iya, siapa yang udah selesai nih? Iya, niat. Judulnya Tergenang. Mendung menyelimuti desa, menghalangi cahaya mentari. Sesaat kemudian, rinai hujan berjatuhan tak terkendali dari langit. Sudah Bagus. Pak. Wah, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk niat dulu. Kami Pak, dari kelompok 1, Ya, silakan kelompok 1. kemarau. Musim kemarau tak kunjung henti. Musim penghujan tak kunjung datang. Hujan tak sudi turun. Setetes air pun tetap tertahan. Di bawah langit
yang cerah. Semua kering kerontang tanpa ranting. Terima kasih. Wah, bagus sekali. Jadi dari beberapa puisi yang sudah ditampilkan oleh kawan-kawanmu, ada yang mau ditanggapi? Apakah puisi yang sudah dibuat sudah baik dan sesuai dengan gambar yang Bapak tampilkan? Menurut kami kelompok 3 sudah Pak, sudah tepat. Gambar puisi kawan-kawan Pak. Ya, berarti dengan menggunakan media gambar maka memudahkan anak kami untuk menulis sebuah puisi. Dari materi yang sudah kita pelajari, siapa anak-anak kami yang bisa menyimpulkan? Menurut kami dari kelompok 3, kalau mau menulis puisi yang pertama kita harus menentukan temanya, kemudian kita juga harus menentukan kata-kata notasinya Pak. Ini dari kelompok 1 Pak. Kesimpulannya dalam pembelajaran hari ini, kita bisa menulis sebuah puisi dengan menggunakan gambar. Dengan adanya gambar akan mempermudah kita dalam menulis puisi dan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Bagus. Berarti anak-anak kami sudah paham ya bahwa dalam menulis puisi ini kita harus menentukan unsur-unsur pembangunnya. Ya, kemudian kita harus menggunakan media untuk membantu kita dalam memudahkan menulis sebuah puisi. Berarti anak-anak kami semuanya sudah paham bagaimana cara menulis sebuah puisi. Apakah menulis puisi dan menggunakan media gambar memudahkan anak kami? Iya Pak, makin mudah Pak. Iya Pak. Baik, maka dengan berakhirnya materi hari ini, maka saya berharap nanti anak-anak kami bisa memperdalam pengetahuan tentang menulis puisi ini, bukan hanya di sekolah, tapi bisa mencari di internet atau bertanya kepada saudara-saudara yang ada di rumah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Nak Intan. Nah, anak-anak kami semua, demikian pelajaran kita Bahasa Indonesia pada hari ini, dan selamat pagi. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ada doa tadi? Ada Pak? Pak Yudi tadi yang bawakan ya. Oke, pembukaan sudah bagus. Cuma sentakan-sentakannya kurang nih. Ya coba lihat RPP-nya Pak. SMP Negeri 3 Sitolu Ori, Bahasa Indonesia, teks puisi. Kita masuk ke kompetensi. Yang mana nih yang dipakai? 38 atau 48? 4.8. 48. Menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis, lisan, dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Ya, namanya menulis tetap pikiran dan perasaan kita tuangkan kepada sebuah tulisan ya. Membuat gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis, lisan atau lisan, dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Model pembelajaran problem based learning peserta didik dapat menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis. Ini tadi hasil siswa dalam buat puisi sudah dibacakan? Sudah Pak. Tadi sudah diwakili, ada beberapa tadi dari kelompok. Masuk kita ke ya langkah-langkah. Saya kira oke.